Assalamualaikum. Selamat pagi siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Bojong Manik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat ya. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Sri Wahyuni. Ibu adalah guru bahasa Indonesia di kelas 10. Nantinya akan mengajar kalian, insyaallah ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan materi tentang bijak bermedia sosial. Ya, tentunya kalian sudah mengenal dong apa itu sosial media dan kalian pasti sudah menggunakannya ya. Apakah itu Twitter, Facebook, ataupun Instagram atau dan lain. Nah, mengapa kita harus bijak dalam bermedia sosial? Kemudian apa sih akibatnya kalau kita tidak bijak dalam bermedia sosial? Dan apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu bisa bijak dalam bermedia sosial? Mari kita simak videonya. Halo, mengapa sih kita harus bijak dalam bermedia sosial? Nah, karena yang pertama penyebaran informasi itu sangat mudah. Kemudian tidak ada privasi, jadi siapa saja bisa melihat dan menyebarkan. Kemudian ada informasi yang belum pasti kebenarannya. Dan juga cyberbullying, segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet seperti menghina, mengejek, dan lain-lain. Kemudian, apa sih akibatnya jika kita tidak bijak dalam bermedia sosial? Nah, tentunya yang pertama kita akan terjebak dengan konten-konten hoax. Jangan sampai ya. Nah, selain itu juga melihat hal-hal yang belum sepantasnya kita lihat. Kemudian gaya hidup yang konsumtif, berkurangnya quality time dengan keluarga atau teman, dan juga mengalami stres dan depresi akibat cyberbullying itu. Jangan sampai ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk dapat bijak dalam bermedia sosial? Nah, kalian sebagai pelajar tentunya akan melakukan hal-hal ini. Ini sangat penting. Yang pertama, hindari menyebarkan informasi tentang data diri kita, nama asli, alamat rumah, nomor KTP, dan lain-lain. Kemudian cek kebenaran informasi sebelum menyebarkan pada orang lain. Apakah itu hoax atau tidak, dan buat postingan dengan konten-konten edukatif yang bisa bermanfaat bagi pembaca. Selain itu, juga kalian gunakan kata-kata yang sopan atau tidak menyinggung saat memberi komentar atau mengupdate status. Ikuti akun-akun influencer yang bermanfaat, gunakan tagar yang sesuai dengan konten yang diunggah, dan batasi penggunaan waktu untuk bersosial media. Nah, tentunya kalian sebagai pelajar yang cerdas pasti bijak ya dalam bermedia sosial. Nah, bagaimana? Sudah disimakkan videonya? Menarik kan? Nah, sekarang yang terakhir Ibu akan memberikan 5 tips bagaimana caranya untuk bijak dalam bermedia sosial. Oke, tips yang pertama, kalian tidak membagikan informasi pribadi. Misalnya nama kalian, kemudian alamat rumah kalian, kemudian sampai nomor telepon, itu tidak boleh terlalu dibagikan ke dalam media sosial. Itu adalah informasi pribadi yang sifatnya privacy, yang memungkinkan nantinya terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Tips yang kedua, kalian harus pintar atau pandai memilih teman. Nah, di sini usahakan ketika kalian bermedia sosial itu teman-temannya itu yang udah kenal aja gitu. Minimal sudah mengenal dan kalaupun misalnya memperbanyak pertemanan itu harus disortir dulu ya, harus ditelusuri gitu apakah orang ini baik atau tidak dengan cara membuka akunnya dan sebagainya. Jadi jangan asal mengkonfirmasi pertemanan. Ketiga, nah kalian hindari yang namanya konten-konten negatif. Nah, kalian usahakan sebisa mungkin ketika ada konten-konten yang negatif yang hadir di beranda kalian, usahakan di skip ya, tidak boleh dilihat hal-hal atau akun-akun negatif tersebut. Jadi usahakan untuk menghindari. Itu akan panjang dan memang ada undang-undangnya gitu, seperti itu. Tips yang keempat, periksa kembali konten yang udah kalian buat sebelum kalian men-share atau mempostingnya gitu. Apapun yang kalian buat itu diperiksa kembali apakah saya sudah betul ini, apakah tidak ada kesalahan atau tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak melanggar UU ITE gitu ya, seperti itu. Jadi itu harus diperiksa kembali ketika kalian mau mengunggah atau mengupload atau memposting sesuatu, seperti itu. Tips yang terakhir, yang kelima, yaitu jadikan media sosial ini sebagai peluang untuk kalian berekspresi dan menunjukkan kemampuan kalian gitu. Seperti misalnya ketika kalian memposting sesuatu, siapa tahu nanti kalian akan direkrut untuk menjadi endorse dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu lebih positif daripada kita membagikan hal-hal yang sifatnya negatif.
Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kalian dalam bermedia sosial. Mari bijak bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.